Uang, uang, dan uang. Uang adalah hal yang semua orang butuh dan semua orang mau sampai mereka rela untuk melakukan banyak hal. Bahkan beberapa orang rela untuk melakukan apapun demi mendapatkan uang. Saking canggihnya, uang itu bisa merangsang pusat kebahagiaan atau dopamin di otak kita, yang mana respon otak kita saat kita mendapatkan uang itu mirip-mirip kayak kita lagi makan makanan terenak sedunia dan juga having sex. Tapi di sisi lain, kita juga sering lihat kasus-kasus orang kaya atau artis-artis atau orang terkenal yang gak puas dan gak bahagia sama kehidupannya padahal dia udah punya duit yang banyak. Bahkan di film-film kita sering digambarin bahwa uang itu tidak menggambarkan kebahagiaan dan orang kaya gak selalu bahagia. Fenomena ini akhirnya bikin gue bertanya-tanya, sebenarnya uang itu bisa bikin kita bahagia gak sih? Kalaupun bisa, kenapa akhirnya ada yang menderita karena hubungannya dengan uang? Well, selamat datang di segmen Psychology of Finance. Kali ini gue bakal ngebahas hubungan antara manusia dan uang. Gue juga bakal ngebahas gimana cara uang bekerja. So stay tune sampai akhir buat dapat keseluruhan insight-nya. Welcome to Psychology of Finance. Kalau misalnya gue ditanya apakah uang bisa menjamin kebahagiaan, gue bakal bilang iya sih. Tapi bisa juga enggak sebenarnya. Kita coba breakdown alasannya ya. Pertama, uang nggak bisa menjamin kebahagiaan karena kebahagiaan yang dikasih uang itu cenderung sementara dan nggak menjamin kepuasan dalam jangka panjang. Bahkan ada riset juga yang ngejelasin kalau orang yang lebih menghargai uang daripada tujuan hidup atau value hidup gitu ya, itu ditemukan lebih tidak bahagia dibandingkan orang yang nggak terlalu mentingin uang dibandingin sama tujuan hidupnya. Tapi di sisi lain uang juga bisa jadi sumber kebahagiaan karena ya erat banget kaitannya sama well-being kita gitu. Kita kan bisa beli makanan, kita bisa beli minuman, kita bisa tidur di tempat yang enak karena duit. Bukan berarti orang kurang mampu gak bisa bahagia, tapi kalau kita gak punya cukup uang buat hidup sehari-hari, ya bisa jadi kita emang perlu mentingin duit dulu karena bakal struggle banget sih gitu ya. Sekarang apa-apa butuh duit, susah hidup kalau gak ada duit. In 32 years you'd have them all. But oh, your back would ache. Jadi sebenarnya dalam batas tertentu kita tuh butuh uang buat menjamin kebahagiaan. Artinya pendapatan kita per bulan at least cukup lah gitu ya. Kalau misalnya udah melewati batas ini ya udah gitu. Uang tuh berlaku untuk biar lu tidak menderita sebenarnya. Kalau menurut gue ya, dibandingkan uang itu berlaku untuk bikin lo bahagia. Apakah orang yang tidak menderita pasti bahagia? Ya belum tentu juga kan. Itu mungkin ngejawab kenapa banyak orang-orang kaya yang juga gak happy dengan hidupnya. Dan orang-orang yang gak happy padahal dia punya duit, ya bisa jadi juga mereka gak punya tujuan, gak punya makna hidup gitu ya. Jadinya yaudah mungkin ngejar uang terus meskipun udah banyak, atau kayak gak bisa menikmati uangnya karena gak ada value yang ditekankan. Nah gimana sih buat mencegah relationship yang kurang baik sama uang? Dan gimana biar kita tuh punya value atau punya tujuan hidup, biar kita bisa menikmati uang yang kita cari gitu. Nah ini gue bakal bahas di section selanjutnya. Oke, jadi gini, ada beberapa alasan yang bisa bikin hubungan lo sama uang tuh jadi toksik atau ibaratnya jadi kayak negatif gitu dampaknya. Nah gue mencatat alasan-alasan ini itu based on research dan lo bisa cek risetnya di description box. Kalau misalnya lo ada tambahan juga boleh komen ya. Pertama, bisa jadi alasan kenapa duit itu bikin lo sengsara karena emang duit lo memang kurang cuy. Jadi gini, seringkali ya memang masalahnya itu di jumlah uangnya aja yang gak banyak. Kayak lu udah berhemat segimanapun ya mungkin gak akan pernah cukup kalau misalnya gaji lu misalnya di bawah UMR, atau gaji lu UMR tapi ternyata kebutuhan lu lebih dari UMR. Bayangin lu punya gaji 4,5 juta atau 5 juta gitu ya UMR Jakarta nih, lu harus menghidupi istri dan 2 anak yang tinggal di Jakarta. Wah itu mungkin rada ngepas ya, apalagi kalau nanti ada yang sakit, harus servis motor dan lain sebagainya. Wah bisa jadi ambyar. Nah kalau memang uangnya tidak ada, ya gampang sih ya, yang bisa dilakuin adalah ya entah lu minimalisir pengeluarannya, budgeting, lu bisa atur tuh dengan lebih detail dan catat semua pengeluaran lu, karena terkadang yang bikin duit lu kagak cukup ya seringkali karena emang elunya aja kebutuhannya dan lifestyle-nya lebih daripada duit ya. Yang kedua, kalau memang nggak bisa nih diturunin kebutuhannya, nah silakan ya bisa ikut side hustle, buka warung di rumah, jualan apalah gitu ya di depan rumah, atau mungkin lu juga bisa part time dan lain sebagainya, project freelance, bahkan bisa juga ikut volunteer sambil dibayar gitu. Bisa seperti itu, bisa juga pindah kerjaan, upgrade skill biar lo bisa naik kelas gitu dari kerjaan yang sekarang, yang mungkin gajinya bisa jadi nggak secukup itu. Itu pertama, bisa jadi duitnya memang kurang. Yang kedua, jebakan mindset merasa cukup, mungkin bisa dibilang bersyukur, hidup sederhana gitu.
Iya sih, nggak ada yang salah gitu ya dengan bersyukur, dengan hidup sederhana, dengan cukup. Tapi kalau lo malah mengabaikan masalah finansial lo dan keluarga lo ya dengan kedok, ya udah segini juga cukup. Tapi ternyata lo denial gitu ya dan lo nggak ada usaha, ya masalahnya bisa jadi kagak akan selesai-selesai. Jadi konteksnya mesti diperbaiki sih ya. Bersyukur bukan berarti lo nggak hustle. Hustle juga bukan berarti lo lupa bersyukur atau lo tidak enjoy dengan keadaan saat ini. Jadi harus bisa dibalance lah. Nah, yang ketiga, terlalu sibuk nyalain keadaan. Nah ini biasanya berlaku buat orang yang pengen hidupnya berubah, penghasilannya nambah, tapi stuck gitu. Kenapa stuck? Karena kayak ya dia ngerasa bahwa ya gue kagak bisa kaya cuy, keadaannya udah kayak gini. Terus misalnya kebanyakan ngeluh dan lain sebagainya gitu. Nah sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan mengeluh kalau konteksnya ya memang ya udah lu ngeluh tuh sebatas untuk pengeluaran emosi. Mayoritas dunia sekarang menerapkan sistem kapitalisme yang artinya adalah lu ditentukan naik derajat atau turun derajat adalah berdasarkan kapital, berdasarkan apa aset yang lu punya. Asetnya tuh banyak ya, ada uang, ada relasi, inteligensi dan lain sebagainya. Gitu. Simpelnya kalau misalnya kita pengen hidup kita berubah, ya dalam konteks ini kuncinya kita perlu meningkatkan aset. Paling utama ya ningkatin penghasilan, ningkatin skill dan lain sebagainya. Gimana caranya? Ya kita perlu menambah aset lain. Ya kita nggak bisa dong untuk nyalahin keadaan doang. Gitu kan, kita mesti juga usaha untuk ngelakuin sesuatu supaya nanti berbagai macam hal ya kayak di kurikulum 1% ini ya, mulai dari cash flow sampai proteksi dana darurat sampai juga passion dalam pekerjaan itu bisa di-achieve dikit-dikit dari level 1, 2, 3 bahkan sampai 4 sampai lu udah pensiun nanti gitu. Banyak cara buat upgrade life, banyak cara buat upgrade diri ya. Lu bisa nonton YouTube, buka rekening bank ya, baca buku ke perpustakaan, olahraga dan banyaklah cara untuk upgrade life. Nah makanya di section selanjutnya gue bakal ngasih tahu cara lu untuk upgrade life. Harus mulai dari mana sih? Gue percaya bahwa upgrade life itu nggak harus selalu dari uang aja. Ya, well of course uang itu bisa jadi salah satu tujuan utama. Tapi tadi gue bilang kan, untuk mendapatkan uang lu juga harus training, upskilling dan lain sebagainya. Intinya lu upgrade life sih, dari mindset, dari relationship bahkan gitu ya, biar sama-sama maju. Kalau berdasarkan kurikulum 1%, yang pertama dan wajib banget kita lakuin adalah identifikasi kondisi dan masalah. Coba lu lihat gitu ya. Ini gue coba ambil kurikulum 1% level 1. Itu basically ngomongin soal gimana cara lu bisa survive. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa lu cek. Coba lu jawab pertanyaan ini. Gua udah taruh nih, lu pause dulu aja. Lu jawab semua pertanyaan ini, lu udah oke apa belum? Kalau dari kelima aspek tadi ada yang belum aman, bisa jadi lu perlu fokus buat nanganin ini dulu. Kenapa? Karena gini, susah untuk lu naik ke level 2 dan level 3. Susah buat lu untuk misalnya nabung dana darurat. Itu kan level 2 tuh, dana darurat diproteksi. Atau misalnya lu daftar asuransi gitu ya. Atau misalnya lu investasi bahkan, itu udah level 3 gitu kan. Susah buat lu untuk menentukan itu kalau cash flow lu gak seimbang, kalau kebutuhan lu belum terpenuhi dari makan, sandang, pangan, papan gitu ya, dan lain sebagainya. Dan coba lihat kok bisa terjadi. Misalnya ternyata makan lu gak bener karena duitnya habis buat beli-beli entertainment gitu, yang sebenarnya nggak penting-penting banget saat ini ya. Bukan berarti beli entertainment tuh salah, tapi saat ini misalnya lu malah beli entertainment, lu malah misalnya beli banyak hal yang nggak bermanfaat daripada beli makan. Nah itu berarti bisa bikin hidup lu jadi ambiar. So kalau level 1 lu belum solid semuanya, gue menyarankan lu buat nggak dulu yang melakukan hal-hal yang beresiko tinggi, karena ini bisa berpotensi membahayakan ya hidup lu. That's why kalau level 1 udah aman, ya cash flow udah bagus, ini most likely lu kan udah oke nih ya. Makanya lu bisa nonton YouTube, bisa ngerti apa yang gue omongin gitu kan di sini. Gue yakin lu semua di sini lumayan pinter. Anggap aja level 1 lu udah lulus gitu. Semuanya udah oke. Hal kedua yang bisa lo lakuin adalah siapin level 2 dari kurikulum 1% atau di sini gue sebutnya proteksi, manajemen resiko yang baik. Nah, lo bisa nabung dana darurat, BPJS jangan lupa dibayar ya, biar nanti jadi lebih siap. Kalau misalnya level 1 dan 2 udah aman, cash flow, proteksi udah aman, lo bisa masuk ke level 3. Di sini gimana caranya biar lo bisa happy, healthy dan produktif. Lu bisa fokus sebenarnya nggak harus semua, tapi bisa ke beberapa aspek yang lu pilih untuk lu upgrade life. Ada life planning gitu ya, ada healthy lifestyle, ada mental health, ada juga personal finance sambil belajar investasi. Ada juga entertainment di sini ya. Kalau misalnya lu udah punya dana darurat, udah punya cash flow yang oke, ya silakan gitu beli berbagai macam entertainment atau game gitu. Gue pribadi juga main game gitu kan. Jadi di level 3 pilihlah yang paling bermakna buat lo. Yang nggak usah fokus di hal yang misalnya saya mau beli ini untuk flexing gitu, yang ikut-ikutan. Nah saran gue mungkin dikurangi yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena di sini adalah cara lo untuk jadi happy. Dan kalau
lu ngikut-ngikut dan lain sebagainya, ya mungkin gak akan se-happy ketika lu punya prinsip dan lu punya tujuan hidup. Balik lagi ke tadi ya, part pertama gue, jangan lupa untuk punya value hidup. Kan sekarang banyak ya yang beli barang terbaru biar bisa masuk circle tertentu, beli baju branded biar dikatain keren, padahal mah orang bisa jadi bodo amat juga, ataupun bisa jadi malah berbalik gitu, menganggap lu adalah orang yang norak. Dan ini juga bisa bikin cash flow gak sehat kalau misalnya memang duitnya belum ada. Nah, jadi solusi pertama tadi ya, analisis level 1, 2, 3. Kalau udah level 3 syukur, kalau masih level 2 ya kumpulin dana darurat dan proteksi. Kalau masih level 1 ya lu mesti ningkatin income banget gitu. That's why sesuai dengan masalah lu bisa set financial goals lu dulu. Tuh misalnya dalam beberapa tahun ke depan lu pengen nikah, lu pengen beli rumah, atau lu pengen beli mobil. Nah, lu bisa coba nih nabung. Misalnya nih, lu nabung dengan sistem multi rekening di Line Bank. Jadi di sini tuh ada fitur yang bisa buka sampai 8 rekening berbeda. Nah, ini bisa lu pakai buat bagi-bagi pengeluaran lu. Jadi kayak misalnya financial goals lu adalah di rumah, ya prioritasin rekening rumahnya. Tapi jangan lupa juga yang lain ya. Kayak buat misalnya rekening 1 buat transaksi sehari-hari, rekening 2 buat dana darurat sambil ngumpulin dikit-dikit gitu ya. Rekening 3 buat hobi, entertainment, rekening 4 buat nikah, rekening 5 buat beli rumah, dan lain sebagainya. Nah, banyak riset yang bilang kalau lu nabung di beberapa rekening, itu tuh bisa ningkatin efektivitas menabung lu. Karena lu bisa lebih mudah ngelakuin budgeting dan tracking cash flow. Nah, ini banyak banget kejadian di teman-teman gua yang rekeningnya cuma 1 gitu ya, dan akhirnya ambyar. Dan selain itu, saran gue juga lu bisa coba buat nabung di bank yang bebas dari biaya bulanan. Karena lumayan cuy, tiba-tiba ngurang berapa persen gitu ya. Meskipun dikit-dikit. Misalnya lu buka 8 rekening di bank yang berbeda gitu. Semuanya kena biaya bulanan, misalnya 10.000. Udah kali 8, 80.000 per bulan. Ya lumayan. Itu seharga mungkin 8 nasi pecel gitu. Bahkan kalau setahun udah 1 juta gitu. Belum lagi kalau lu harus transfer antar bank yang ada biayanya. Wah, ini pasti biaya bulanannya lebih mahal lagi. Nah, jadi usahain cari bank yang ngasih benefit gratis biaya bulanan dan gratis biaya transfer antar bank itu. Dan kebetulan ini semuanya ada di Line Bank cuy. Ya mereka ada aplikasinya, jadi lu bisa cek, lu bisa daftar juga di sana gitu. Lu bisa cek transaksi sehari-hari dengan lebih gampang lewat aplikasi. Lu bisa juga langsung download di Google Play dan App Store gitu ya, atau klik link yang ada di deskripsi. Nah, sembari ngebangun level 3, tadi kan kita udah nyampe level 3 ya. Lu mulai cicil-cicil tuh level 4. Yang harusnya dilakuin dari sekarang menurut gua. Lu kalau umur 20-an, lu mulai dari sekarang lu bakal nggak rugi gitu ya. Intinya level 4 itu gimana lu bisa mencapai financial freedom. Nah, di sini adalah ngomongin dana pensiun cuy. Dan di sini juga lu bisa mempertimbangkan untuk mulai dari investasi yang low risk. Kalau lu baru mulai investasi seperti misalnya deposito dan emas. Nah, di Line Bank ini lu bisa mulai untuk deposito mulai dari 1 juta aja gitu. Buat akunnya juga praktis lewat aplikasi. Jadi lu kalau baru mulai investasi lu bisa coba mulai dari deposito dulu gitu. Nanti lu bisa coba-coba yang lain, saham, reksadana dan lain sebagainya. Ya, atau kalau lu mau nyoba yang lebih agresif ya, kalau saran gua ini juga sesuai dengan prinsipal 1%, bisa coba untuk sedikit demi sedikit bangun bisnis. Nah, kalau lu bingung modalnya gimana, lu bisa coba ngajuin pinjaman ke Line Bank lewat fitur KTA mereka. Dan kebetulan di Line Bank ini prosesnya mudah, bebas biaya admin, pengajuannya cepat, limitnya maksimal 300 juta. Bahkan ini juga bisa sebagai dana darurat gitu ya. Kalau lu butuh duitnya urgent, lu bisa coba fitur quick credit sebagai alternatif dana darurat. Jadi banyak hal nih yang bisa lu explore gitu ya, yang bisa lu upgrade dalam kehidupan dari ngelihat lu tuh ada di fase mana dan dengan menggunakan tools yang tepat seperti Line Bank. Jadi gimana menurut lo? Sekarang lo udah nyampe di level berapa? Ya, silakan lo ceritain aja kalau misal lo berkenan, biar nanti orang-orang juga bisa belajar. Well, at the end of the day, uang memang bukan segalanya, tapi ya segalanya memang butuh uang. Jadi uang itu penting. Jadi penting ya buat kita punya pemahaman yang baik soal uang, soal mindset, soal cara ngaturnya. Uang itu bisa dibilang gak baik gak buruk menurut gue. Uang itu adalah tools, jadi baik dan buruknya ditentukan dari siapa yang menggunakannya. Di tangan yang tepat, uang bisa jadi sumber kebahagiaan. Di tangan yang tidak tepat, uang bisa jadi sumber masalah. Silakan pakai tools yang memang oke buat lu, ya, seperti Line Bank. Dan jangan lupa juga untuk evaluasi diri dan upgrade life terus dengan kurikulum 1%, supaya lo bisa mencapai level tertinggi dari hidup lo. Silakan ngebangun relationship yang oke dengan uang. That's all for now. Akhir kata, gue Evan 1%. Well, thanks.